Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya CGP Angkatan 3, Haji Anis Soleha SPD dari Kabupaten Barito Kuala. Di sini saya akan membawakan tentang 3.2A4 eksplorasi konsep pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran 2.1. Ada beberapa macam di eksplorasi konsep, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran 2.1, yaitu sebelum melakukan telaah materi CGP mempelajari terlebih dahulu pertanyaan pemantik berikut. Pertanyaan pemantiknya yaitu apabila kita menganggap sebuah sekolah adalah sebuah ekosistem dengan faktor biotik dan abiotik yang ada di dalamnya, maka faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam kelompok biotik dan abiotik? Bagaimana seharusnya seorang kepala sekolah berperan? Kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah sebagai pemimpin ekosistem sekolah? Apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam mengelola sumber daya sekolah secara efektif dan efisien? Seberapa besar dampak sumber daya fasilitas yang sekolah miliki untuk memfasilitasi proses pembelajaran murid saat ini? Jelaskan. Seberapa efektif sumber daya sekolah yang kita miliki dalam mendukung kualitas pembelajaran di sekolah? Jelaskan. Adakah cara alternatif yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sumber daya yang sudah ada demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid? Dan sudahkah sekolah memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekolah sekitar? Bagaimana memanfaatkannya? Nah, jawabannya, faktor biotik itu meliputi murid, guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta komite sekolah. Sedangkan faktor abiotik meliputi sarana, prasarana, dan keuangan. Kepala sekolah menjadi manajer yang aktif dan efektif dalam mengelola keberlangsungan sekolah. Kepala sekolah sebagai motivator, pengelolaan, manajer, dan penumbuh karakter warga sekolah. Kepala sekolah mampu memotivasi pengelolaan manajer dan memahami karakter setiap warga sekolah. Dampak fasilitas yang dimiliki sekolah adalah untuk menunjang program pusat sumber belajar agar kegiatan berjalan efisien, meningkatkan perhatian dan interaksi sesuai kemampuan minat siswa, membuat siswa rajin dan tekun sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran sekolah. Ketersediaan sumber daya sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian tujuan sekolah. Sumber daya sekolah yang dimiliki akan mempermudah peserta didik untuk mendapatkan haknya, dan sumber daya juga sangat besar dalam sumber daya sekolah yang dimiliki akan mempermudah pengaruhnya dalam mendukung kualitas pembelajaran di sekolah. Peserta didik akan lebih mudah menguasai suatu konsep demi memanfaatkan sumber daya yang lengkap yang dimiliki sekolah. Dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat yang tinggi termasuk integritas dan komitmen, sekolah menjadikan alam sekitar dan lingkungan sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman yang dapat mendekatkan peserta didik, bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan keleluasaan serta mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari mereka, serta memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik untuk mendapatkan informasi secara utuh tak kala melakukan kunjungan. Nah, eksplorasi konsep pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran. Ini pertanyaan pemantik yang sudah kita baca tadi, yaitu sekarang forum diskusi. Di situ ada studi kasus sekolah. Studi kasus 1 yaitu Ibu Yuni adalah salah satu guru SMP favorit yang selalu diincar oleh para guru sekolah tersebut, menduduki peringkat 1. Rata perolehan UN, murid-murid begitu kompetitif memperoleh nilai ulangan dan prestasi lainnya, dan dalam kesehariannya proses belajar mengajar murid tersebut sangat
patuh dan tertib. Bahkan ada yang bergurau, bahkan murid dan sekolah favorit tersebut tetap atensius belajar meskipun jam kosong. Keadaan perubahan semenjak regulasi PPDB zonasi digulir. Ibu Yuni mulai sering marah-marah di kelas karena karakter dan tingkat kepandaian murid-muridnya yang heterogen. Sering terdengar meja guru digebrak oleh Ibu Yuni karena kondisi kelas yang susah dikendalikan, apalagi jika murid tidak kunjung paham terhadap materi pembelajaran yang Ibu Yuni jelaskan. Seringkali begitu keluar dari kelas, raut muka Ibu Yuni marah. Seringkali begitu keluar dari kelas, raut muka Ibu Yuni merah padam dan kelelahan. Suatu hari ada laporan dan menunjukkan Ibu Yuni menjadi bulan-bulanan murid di grup WhatsApp. Beberapa murid dipanggil oleh guru BP. Ibu Yuni yang berada di ruang konseling saat itu beliau marah besar dan tidak terima penghinaan yang dilontarkan lewat pesan WA murid-murid. Bahkan bila boikot tidak akan mengajar jika murid-murid yang terlibat pembicaraan tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Nah, kasus tersebut terdengar pula oleh guru-guru sekolah non-favorit. Saya mah sudah biasa menghadapi murid nakal yang kebal, kata Ibu Siti yang mengajar sekolah non-favorit. Kemudian, nah di sini ada pertanyaan, bagaimana Anda melihat kasus Ibu Yuni ini? Hubungkan dengan segala aspek yang bisa didiskusikan dari materi modul ini. Nah, jawabannya, studi kasus 1, saya melihat kasus Ibu Yuni itu berada dalam kondisi yang lebih cenderung memandang kondisi yang terjadi di kelas dari sudut pandang yang berbasis pada kekurangan peserta didik. Di mana dalam kasus Ibu Yuni ini bahwa karakter dan tingkat kepandaian murid-murid yang heterogen merupakan suatu kekurangan yang menyebabkan sulitnya materi didapat atau tersampaikan kepada peserta didik, serta sulitnya peserta didik memahami penjelasan materi dari Ibu Yuni. Selain itu, kondisi kelas yang susah dikendalikan merupakan masalah yang sangat mengganggu terhadap konduktivitas pembelajaran yang dilakukan. Akibatnya, dari selalu melihat dari kekurangan menyebabkan munculnya ketidaknyamanan secara emosional dari Ibu Yuni, seperti mudah marah dan kelelahan yang memunculkan ketidaksukaan dari murid-muridnya. Nah, kemudian studi kasus 2, ada Pak Parjo, guru yang dicintai para muridnya, cara mengajarnya hebat, ramah, dan menyayangi muridnya layaknya anaknya sendiri. Suatu ketika Dinas Pendidikan Daerah pengawas sekolah, kepala sekolah merekomendasikan Pak Parjo untuk mendaftarkan seleksi calon pengawas kepala sekolah. Memilih Pak Parjo untuk mengikuti seleksi karena selain berkualitas, Dewan Guru pun begitu antusias mendukung Pak Parjo mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Secara portofolio penghargaan kejuaraan perlombaan guru, karya alat peraga, perubahan limbah yang Pak Parjo diikuti selalu bisa mendapatkan penghargaan lomba tingkat nasional. Kecerdasan pun luar biasa, di mana nilai ujian kompetensi gurunya atau UKG bisa mencapai nilai 90. Namun Pak Parjo justru merasa lebih sedih direkomendasikan kepala sekolahnya mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda mengenai sikap Pak Parjo? Apakah Anda sebagai kepala sekolah, apa yang bisa Anda lakukan? Jawabannya, studi kasus 2, menurut saya Pak Parjo seharusnya dapat menerima dengan rasa bersyukur dengan menyanggupi kepercayaannya dan harapan dari semua warga sekolah kepada Pak Parjo. Pak Parjo adalah sumber daya berkualitas yang menjadi aset terhadap perbaikan kehidupan pada komunitas. Dengan segala kekuatan dan kelebihan yang dimiliki Pak Parjo, menjadi modal diri untuk bisa lulus menjadi pengawas sekolah. Jika Pak Parjo lulus, banyak harapan kepadanya untuk memberikan perubahan positif terhadap ekosistem pendidikan di sekolah dan perbaikan terhadap mutu pendidikan yang ada di sekolah. Mungkin ini aja. Cukup sekian, terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.